Selamat pagi, siang, sore, Pak Kusman. Kami dari kelompok satu. Kami akan mempresentasikan terkait UAS penalaran reflektif. Baik, next slide. Berita yang kita ambil adalah berjudul Australia larang anak di bawah 16 tahun pakai medsos caranya. Baik, saya akan jelaskan kesimpulan sedikit dari berita ini. Jadi, berita ini menjelaskan tentang pemerintah Australia menerapkan kebijakan baru yang melarang anak di bawah 16 tahun membuat atau menggunakan akun media sosial sebagai upaya melindungi mereka dari paparan konten berbahaya. Kebijakan ini muncul setelah berbagai studi yang menunjukkan tingginya penggunaan media sosial di kalangan anak dan besarnya bahaya yang mereka hadapi mulai dari perundungan cyber, konten kekerasan, hingga praktik grooming. Jadi aturan tersebut mewajibkan platform media itu untuk bersikap strict ya atau ketat terhadap batasan umur. Kebijakan ini menjadi langkah besar sekaligus kontroversial dalam upaya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak. Baik, kita akan membahas terkait analisa dari berita ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya Nafisa Zahra akan membahas tentang klaim faktual, non-klaim, dan klaim subjektif. Yang pertama adalah contoh klaim dari berita ini adalah pernyataan bahwa Australia melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial. Ini disebut klaim karena merupakan pernyataan faktual yang dapat diverifikasi kebenarannya. Kita bisa mengeceknya melalui dokumentasi resmi pemerintah Australia, pernyataan pejabat, dan sumber berita terpercaya lainnya. Jadi klaim adalah pernyataan yang bisa dinilai benar atau salah berdasarkan bukti. Yang kedua adalah non-claim. Contoh non-claim dalam berita adalah bagian yang hanya memberikan informasi atau konteks. Misalnya penjelasan bahwa pemerintah sedang menyiapkan aturan baru atau menjelaskan latar belakang adanya regulasi tersebut. Non-claim tidak menyatakan sesuatu yang bisa diuji kebenarannya. Ia tidak menyatakan pendapat, tidak membuat penilaian, dan tidak mempresentasikan fakta yang dapat dibuktikan, tetapi hanya memberikan deskripsi atau narasi. Karena tidak ada unsur pernyataan yang dapat diukur benar atau salah, maka bagian ini masuk dalam kategori non-claim. Yang terakhir adalah klaim subjektif. Contoh klaim subjektif adalah pernyataan seperti kebijakan ini dapat membantu melindungi anak dari dampak buruk media sosial. Ini termasuk klaim subjektif karena berisi pendapat atau penilaian pribadi, bukan fakta yang bisa dibuktikan secara mutlak. Klaim subjektif dipengaruhi sudut pandang, pengalaman, dan interpretasi sehingga tidak bisa dinilai secara benar ataupun salah karena universal. Dengan kata lain, klaim subjektif adalah pernyataan yang bernilai opini bukan fakta. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, nama saya Christopher Wisely. Saya akan melanjutkan, yaitu klaim objektif, klaim faktual, dan klaim faktual deskriptif. Yang pertama yaitu klaim objektif, yaitu klaim yang berfokus pada latar objektif. Berbeda dengan sebelumnya, klaim subjektif yang berfokus pada orangnya. Klaim objektif ini berfokus pada latar objektif daripada suatu fenomena, yaitu di dalam kasus ini, yaitu larangan platform media sosial seperti YouTube, Snapchat, dan X. Selanjutnya, klaim faktual yaitu klaim yang menyebutkan tentang fenomena yang ada berdasarkan data. Yaitu dalam kasus ini adalah 96% anak berusia 5-10 tahun menggunakan media sosial. Yaitu selanjutnya, klaim faktual deskriptif yaitu klaim yang lebih menggambarkan daripada suatu fenomena. Yang di dalam kasus ini adalah paparan konten bahaya meliputi konten misoginis. Alasan dari saya mengambil ini adalah penggambaran konten berbahaya digambarkan melalui konten negatif misoginis yang berarti anggapan atau sudut pandang yang merendahkan perempuan. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya saya Rizky Syafitri akan menjelaskan mengenai kategori klaim nilai dan klaim nilai preskriptif. Baik, jadi klaim nilai itu sendiri adalah pernyataan penilaian baik atau buruk, penting atau tidak penting, bermanfaat atau merugikan, tanpa disertai adanya tindakan atau perintah yang harus dilakukan. Nah, contoh yang bisa kita ambil dari berita, salah satunya adalah kalimat sementara 7 dari 10 di antara mereka terpapar konten serta perilaku berbahaya. Paparan itu meliputi dari materi misoginis, video perkelahian, hingga konten yang mempromosikan gangguan makan serta bunuh diri. Alasannya kenapa? Karena ini menyatakan penilaian bahwa konten tersebut berbahaya tapi tidak memerintahkan tindakan. Selanjutnya, klaim nilai preskriptif.
Nah, kalau untuk klaim nilai preskriptif adalah pernyataan penilaian yang disertai dengan adanya tindakan atau perintah. Jadi harus, wajib, atau memberi perintah moral atau rekomendasi tindakan. Nah, contoh yang bisa diambil salah satunya dari berita yang kita analisis adalah kalimat pemerintah Australia juga menyatakan perusahaan-perusahaan itu harus mengambil langkah yang masuk akal untuk menjaga anak-anak tetap berada di luar platform mereka, serta menerapkan penggunaan teknologi verifikasi usia tanpa memerinci data yang digunakan. Alasannya kenapa? Karena ini preskriptif, jadi karena ada kewajiban dan tindakan yang harus dilakukan. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Baik, saya Yuli Indrianti. Saya ingin mempresentasikan pada bagian analisis kritis kasus. Jadi untuk analisis kritis kasus ini ada 3, yaitu identifikasi, analisis, dan evaluasi. Untuk yang pertama, ada identifikasi masalah. Nah, untuk identifikasi masalah ini sendiri, permasalahannya adalah ada usia anak yang terlalu dini untuk menghadapi resiko media sosial. Jadi pemerintah Australia menyebut bahwa banyak anak di rentang usia sekitar 10 sampai 15 tahun itu sudah menggunakan media sosial. Sedangkan pada usia ini, kemampuan kognitif dan emosional anak belum cukup matang untuk menangani tekanan, eksposur konten berbahaya atau interaksi kompleks dalam media sosial. Sehingga sebenarnya mereka itu masih rentan terhadap dampak negatif. Kemudian ketiadaan kontrol efektif dari platform dan orang tua. Jadi banyak platform media sosial yang didesain sedemikian rupa sehingga konten dan interaksi dapat terjadi dengan cepat tanpa kontrol yang ketat. Maka dari itu pemerintah Australia menilai bahwa perusahaan medsos perlu mengambil langkah yang masuk akal untuk menghindari pendaftaran akun oleh anak di bawah 16 tahun. Selanjutnya, banyaknya konten yang tidak layak yang lolos algoritma. Pemerintah Australia menyebut bahwa konten berbahaya seperti video kekerasan, konten yang mempromosikan gangguan makan atau bunuh diri sering muncul, dan ini bisa dijangkau oleh anak-anak dengan begitu mudahnya. Kemudian untuk dampak negatif terhadap kesehatan mental dan perkembangan sosial, konten yang bermasalah, perundungan daring atau cyberbullying, grooming, dan lain-lain, itu semuanya berpotensi merusak kesejahteraan psikologis anak. Maka dari itu, pemerintah Australia ingin meminimalisir dampak negatif seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi kebijakan. Untuk identifikasi kebijakan ini, jadi adanya larangan akses untuk pengguna yang usianya di bawah 16 tahun. Kemudian untuk penegakannya, platform wajib melakukan verifikasi usia menggunakan teknologi age assurance, yaitu bisa melalui identifikasi digital, dokumen resmi, atau biometrik atau facial recognition. Jika platform gagal mematuhi, jadi ada denda besar yang berlaku. Nah, inti dari kebijakan adalah perlindungan anak melalui regulasi berbasis negara, bukan sekedar pedoman sukarela atau kontrol orang tua saja. Maka dari itu, negara memberi mandat bagi platform untuk lebih bertanggung jawab dalam hal ini. Kemudian masuk ke analisis potensi manfaatnya. Jadi ada mengurangi paparan konten berbahaya pada usia yang rentan, untuk menekan cyberbullying dan resiko grooming, mendukung kesehatan mental dan perkembangan sosial emosional anak, dan untuk mengurangi kecanduan media sosial sejak dini. Untuk analisis potensi masalahnya, validitas dan akurasi verifikasi usia ini harusnya dipertanyakan. Nah, terus resiko penyimpangan privasi akibat penggunaan biometrik atau ID. Terus anak juga dapat membypass aturan seperti misalnya akun palsu atau menggunakan akun yang didaftarkan atas nama orang tua. Nah, ini berpotensi menghambat akses informasi, kreativitas, dan interaksi sosial positif. Nah, untuk analisis tantangan implementasinya, kebijakan ini tuh sebenarnya terlalu luas dan tidak menyebutkan platform secara spesifik, sehingga ini berpotensi ambigu ya. Dan untuk ketergantungan pada teknologi verifikasi juga belum sempurna. Selain itu juga kesulitan pengawasan dan penegakan di lapangan. Maka dari itu sebenarnya harus ada kolaborasi antara orang tua, sekolah, pemerintah, dan platform. Semuanya harus saling bekerja sama. Selanjutnya. Oke, saya Christopher Wisely, saya akan melanjutkan bagian evaluasi. Setelah analisis kita harus mengevaluasi ya, teman-teman ya. Evaluasi ini adalah langkah protektif untuk yang harus dilengkapi di pendidikan dan pengawasan digital yang komprehensif. Yaitu yang pertama, kebijakan menunjukkan komitmen yang kuat untuk melindungi anak dari konten-konten berbahaya seperti
grooming, dan cyberbullying. Dampak positif juga didukung dari sistem verifikasi usia yang akurat, aman, dan tidak menyimpan data pribadi secara permanen. Selanjutnya yaitu resiko tetap ada seperti pelanggaran privasi, potensi kesalahan verifikasi, dan memungkinkan anak untuk menghindari aturan seperti akun palsu atau akun orang tua. Selanjutnya yaitu kebijakan yang berpotensi menimbulkan isolasi sosial yang tidak dibarengi alternatif edukatif atau platform yang aman bagi anak. Yang terakhir yaitu efektivitas jangka panjang bergantung pada kolaborasi pemerintah, orang tua, sekolah, dan platform edukasi dalam literasi digital. Bisa di next. Oke, untuk selanjutnya ada argumen pendukung, counter argumen, dan silogisme kategoris. Pada saat ini, saya akan menjelaskan dua sisi dari isu larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Pada bagian argumen pendukung, saya menekankan bahwa media sosial mengandung banyak konten berbahaya seperti bullying, kekerasan, dan materi yang memicu gangguan mental. Banyak anak 10-15 tahun sudah terpapar risiko ini, sehingga pembatasan dianggap perlu untuk melindungi kesehatan dan keselamatan mereka. Untuk di bagian counter argumen, itu di sisi lain yang perlu dipertimbangkan, larangan total bisa membatasi ruang ekspresi anak dan justru mendorong mereka mencari cara untuk mengakses media sosial secara sembunyi-sembunyi. Selain itu, media sosial juga memiliki manfaat positif dalam pembelajaran dan kreativitas. Dengan menyajikan kedua sisi ini, kita dapat melihat bahwa kebijakan terkait media sosial perlu dipertimbangkan secara seimbang dan tidak hanya berfokus pada satu aspek saja. Untuk selanjutnya itu ada silogisme kategoris dari kasus larangan media sosial. Untuk premis mayornya, semua pengguna media sosial yang terpapar konten berbahaya berisiko mengalami dampak negatif pada kesehatan mental. Untuk premis minornya, anak-anak di bawah 16 tahun yang menggunakan media sosial dapat terpapar konten berbahaya. Kesimpulannya, maka anak-anak di bawah 16 tahun yang menggunakan media sosial berisiko mengalami dampak negatif pada kesehatan mental. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Bunga Makar Prima. Pada kasus kebijakan Australia yang melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial, kita dapat menganalisisnya menggunakan 5 pola deduktif. Yang pertama, modus tollens. Jika anak di bawah usia 16 tahun memakai media sosial, maka terpapar risiko konten berbahaya. Karena anak-anak memakai media sosial, maka risiko itu akan terjadi. Kedua, modus tollens. Jika anak diperbolehkan memakai media sosial, maka paparan berbahaya pasti muncul. Tetapi paparan berbahaya tidak menurun, sehingga penggunaan media sosial oleh anak tidak dapat dibenarkan. Kemudian yang ketiga, hipotesis. Jika anak memiliki akun media sosial, maka mereka mendapat akses ke konten berbahaya, dan jika mendapat akses tersebut, maka anak-anak dapat mengalami dampak negatif. Jadi, memiliki akun membuat anak-anak rentan terhadap dampak tersebut. Kemudian yang keempat, disjunktif. Pemerintah harus memilih antara mengizinkan atau melarang. Karena risiko dinilai tinggi, pemerintah memilih untuk melarang. Kemudian yang kelima, dilema. Baik mengizinkan maupun melarang akan membawa konsekuensi. Mengizinkan membawa risiko keselamatan, sedangkan melarang mengurangi akses sosial tetapi meningkatkan perlindungan. Dengan pola-pola ini, kita dapat melihat bahwa kebijakan larangan tersebut dibangun atas pertimbangan logis untuk melindungi keselamatan anak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Aura Zafira akan menjelaskan terkait argumen induktif spesifik. Pertama adalah analogi. Analogi sendiri itu artinya adalah argumen yang membandingkan dua hal yang dianggap memiliki kesamaan dalam beberapa aspek. Dalam contoh di berita ini, analogi adalah seperti larangan ini diibaratkan seperti larangan merokok di tempat umum. Sama seperti merokok yang membahayakan kesehatan, media sosial juga dapat membahayakan kesehatan mental anak-anak.
Jadi keduanya membutuhkan pembatasan untuk melindungi anak-anak dari pengaruh buruk yang dapat mengancam kesehatan mereka. Nah, kalau misalnya kita lihat dari contoh ini, larangan penggunaan media sosial untuk anak-anak dianalogikan dengan larangan merokok di tempat umum. Jadi argumen ini menggunakan kesamaan dalam tujuan perlindungan kesehatan untuk membandingkan kedua kebijakan tersebut. Kemudian yang kedua adalah generalisasi. Generalisasi sendiri adalah argumen yang menarik kesimpulan umum berdasarkan sejumlah pengamatan atau data tertentu lalu disimpulkan kepada suatu kelompok yang lebih besar. Nah, contohnya dalam berita ini adalah pernyataan tentang berdasarkan studi yang menunjukkan bahwa 96% anak berusia 10 sampai 15 tahun menggunakan media sosial. Kita bisa menyimpulkan bahwa sebagian besar anak di Australia atau bahkan di negara lain pasti terpapar konten berbahaya di media sosial. Jika ini terjadi pada anak-anak di Australia, kemungkinan besar ini juga menjadi masalah global yang membutuhkan perhatian. Dari contoh yang sudah saya sebutkan, ini kita bisa memahami bahwa berdasarkan data yang dikumpulkan dari sampel, yaitu sampelnya adalah 96% anak, itu argumen ini membuat generalisasi bahwa masalah konten berbahaya bukan hanya berlaku pada anak-anak di Australia saja, namun bisa jadi kemungkinan besar terjadi juga di banyak negara lain. Kemudian yang ketiga adalah kausalitas. Kausalitas sendiri adalah argumen yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara dua peristiwa, yaitu peristiwa menyebabkan penyebab munculnya peristiwa lainnya. Jadi seperti A menyebabkan kejadian B. Nah, dalam berita ini, kausalitas contohnya adalah pemerintah Australia menyatakan bahwa fitur desain media sosial mendorong anak-anak menghabiskan lebih banyak waktu di layar telah menyebabkan peningkatan paparan terhadap konten berbahaya seperti video kekerasan dan materi yang mempromosikan gangguan makan. Dengan meningkatkan waktu layar, media sosial langsung berkontribusi pada penurunan kesehatan mental dan fisik anak-anak. Nah, dari pernyataan tersebut kita dapat menganalisa dan contoh ini ada hubungan sebab akibat yang jelas antara desain fitur media sosial yang mendorong anak-anak menghabiskan lebih banyak waktu di layar dan peningkatan resiko paparan konten berbahaya. Argumen ini menghubungkan dua peristiwa nih. Yang satu faktor adalah fitur desain media sosial menyebabkan peristiwa lainnya, yaitu adalah penurunan kesehatan anak-anak. Itu saja, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Adrian Mauris dan sekarang saya akan menjelaskan tentang kesesatan berpikir informal, relevansi, dan presumsi. Jadi dalam kasus ini terdapat kesehatan hasty generalization ketika pemerintah Australia menggunakan data bahwa konten berbahaya untuk menyimpulkan bahwa semua anak di bawah umur 16 tahun harus dilarang menggunakan media sosial. Kesimpulan ini terlalu luas dan tidak mempertimbangkan variasi perilaku, konteks keluarga, keamanan digital, maupun perbedaan tingkat risiko antar anak. Ini adalah kesesatan presumsi karena ada asumsi berlebihan bahwa seluruh anak berada pada risiko yang sama. Ini juga kesesatan relevansi karena data yang terbatas tidak cukup untuk membenarkan larangan total bagi seluruh anak. Jadi sekian dari kelompok kami, terima kasih.